Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai pencinta ilmu, penduduk surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Mereka kita jumpai di medan jihad, di jalan Allah, dan di taman surga majelis ilmu, insyaallah di Masjid Al-Hidayah pagi hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Baik, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin Allahumma amin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal berapa ya? Nanti malam. Maghrib dulu ini baru tanggal 1 ya. Berarti kita posisi di akhir Dzulhijjah. Tema kita muhasabah Muharram berkah. Ya, setelah kita menjalani hari-hari emas di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dengan sejumlah amalan yang luar biasa, saum, sholat khusus, kemudian sedekah, tilawah Al-Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, dan puncaknya adalah haji dan kurban. 10 hari pertama itu nilainya mengalahkan jihad fisabilillah. Kecuali seorang berjihad di jalan Allah, pulang tinggal nama saja, alias mati syahid, barulah mengalahkan amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan ragam amalan yang sangat banyak, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mohon maaf, ada di antara jamaah kita yang berangkat haji dan ini di sini? Sudah haji semua. Alhamdulillah. Tiap-tiap, sebab tiap Sabtu dan Ahad kuliah subuh, tunggu waktu syuruk, sholat Isra 2 rakaat, nilainya seperti haji dan umroh. Asalkan jangan ngomong sama tetangga, alhamdulillah baru pulang umroh. Asal jangan bilang gitu aja ya. Di mana umrohnya? Di Masjid Al-Hidayah. Ya, nilainya. Ya, baik, mudah-mudahan saudara kita yang berangkat haji tahun ini Allah berikan gelar mabrur, amin. Bagi yang belum, Allah berikan keluasan rezeki, kesehatan, kesempatan, karena undangan luar biasa, undangan istimewa adalah undangan haji. Itu ada kajian tersendiri. Alhamdulillah. Baik, insya Allah
Malam nanti kita akan segera menjumpai bulan Muharram, yaitu bulan suci Al-Muharram 1446 Hijriah. Baik. Bulan Muharram sering disebut orang dengan bulan Suro. Adalah bulan yang sering dihubung-hubungkan dengan mitos dan hal-hal yang berbau klinik atau mistis di sebagian komunitas tertentu, masyarakat tertentu. Dan faktanya bahkan banyak orang menganggapnya sebagai bulan keramat yang dipercaya dapat membawa kesialan. Jika melanggar pantangan-pantangannya, maka akan dapat sial katanya. Bahkan masih banyak yang meyakini tidak boleh melangsungkan hajat tertentu di bulan Syuro atau di bulan Muharram. Contohnya menikahkan anak, mantu, membangun rumah, meresmikan gedung dan lain-lain. Hal itu diyakini akan membawa pada kesialan di sebagian orang. Nah, padahal bulan Muharram itu bulan suci. Allah abadikan di Al-Quran bahkan. Nanti kita lihat dalilnya. Sesungguhnya menghubungkan kesialan dengan bulan atau waktu tertentu merupakan hal yang keliru atau salah besar dan bertentangan dengan Islam. Islam mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat memberikan madarat kecuali atas izinnya. Apalagi Muharram sendiri artinya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, Syahrullah Al-Muharram. Bagaimana mungkin sebagai bulan yang siang? Jadi kalau ada keyakinan semacam itu dalam kajian ilmu tauhid disebut tatoyur. Tatoyur secara bahasa artinya berita buruk. Kalau bahasa medsos, tatoyur adalah hoax. Nah, jadi nggak boleh punya keyakinan itu. Tatoyur maksudnya adalah mengkait-kaitkan sesuatu dengan hal yang tidak memiliki hubungan logis. Ghairu makul, tidak masuk akal. Termasuk diantaranya menganggap diri akan terkena sial jika melakukan hal-hal tertentu. Padahal amalannya di bulan Muharram itu luar biasa ya. Coba kita lihat dalilnya agar makin kuat tauhid kita. Tidak ada satu musibah apapun yang terjadi kecuali atas ketentuan Allah. Quran surat 9, Pak Haji. Quran surat 9 At-Taubah ayat di nomor 51. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat 9 At-Taubah ayat di nomor 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakkallah orang-orang yang beriman. Ya. Yang tidak boleh itu kan takabur. Ya. Sikap sombong yang nggak boleh. Maka kita punya langkah-langkah untuk membentengi diri. Puncaknya adalah bertawakal kepada Allah. Bismillah, tawakal itu Allah. Haula wala quwwata illa billah. Baik. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Larangan mencela waktu atau bulan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Menganggap bulan Syuro atau Muharram sebagai bulan yang membawa sial adalah bentuk tindakan mencela waktu. Apalagi yang dicela adalah bulan yang istimewa, yang disebut sebagai bulannya Allah, Syahrullah. Orang yang mencela waktu
pada hakikatnya telah mencela Allah yang maha mengatur waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar." Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi, aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Tapi kalau kita ngomong pilih hari baik, boleh nggak? Contohnya hari apa? Sebelum hari Jumat ya. Mulai dari Senin dulu lah. Senin hari baik, kenapa? Nabi mencontohkan puasa Senin, Kamis, Jumat, nah itu boleh. Yang salah punya keyakinan mencela waktu, ini siang nih, jangan keluar. Padahal Senin itu memang hari baik ya. Kata Buya Asri, Senin artinya apa? Nah itu fakta. Tapi ada artinya nggak Senin? Ada artinya Senin, senantiasa indah. Selasa selalu sabar. Rabu khusus untuk orang awak itu, Rabu rancak buat dagang untuk orang awak. Kamis, nah ini agak mengerbitkan dahi, karena Kamis katanya kaya miskin sudah suratan. Kamis kaya miskin sudah suratan. Begitu Jumat, jumpa sesaat di Masjid Al-Hidayah. Nah ini tambahannya nih Sabtu. Apa Sabtu? Sabar untuk menunggu. Setelah Sabtu, ya jangan bilang Minggu ya, sebab Minggu artinya minggat melulu. Jadi Ahad bilangnya ya, jangan bilang Minggu gitu. Ini cocok kali gacok aja. Jangan dipikirin ya, intermezzo saja. Baik, jadi larangan mencela waktu, masya Allah. Apalagi hari-hari khusus ini, kita melalui momen yang luar biasa sejak Ramadan sebenarnya. Ramadan, puasa Ramadan, usai Ramadan, Syawal, puasa Syawal. Setelah itu Zulqa'dah, masuk bulan Haram yang ke-11. Kemudian Zulhijjah, amalannya dahsyat yang disebut sebagai hari-hari emas. Dan yang selanjutnya tahun pertama urutannya adalah Muharram. Tapi 3 bulan berturut-turut hitungnya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, Muharram termasuk 4 bulan haram. Haram itu artinya suci, ya. Sebagaimana ketika kita rindu dengan Haramain. Haramain artinya 2 tanah suci. Haramain. Jadi haram itu artinya suci. Siapa yang mengatakan? Allah yang menyebutnya sebagai bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan pada seseorang adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, bulan suci yang 4 itu. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dalilnya Quran surat At-Taubah surat 9 ya, surat 9 ayatnya nomor 36. Jadi yang dimaksud dengan 4 bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berurutan, kemudian Rajab. Setelah bulan Muharram nanti malam nunggunya masih lama lagi, 6 bulan kemudian berakhirnya bulan Muharram, 6 bulan baru ketemu bulan Rajab. Maka ini momentum kita untuk melakukan hal-hal yang besar
diawali dengan amalan-amalan yang disebut amalan hijrah gitu, agar kita bisa melanjutkan bahkan sepanjang kehidupan kita. Disebut bulan haram karena bulan ini dimuliakan masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Pada bulan haram tidak boleh ada peperangan. Kalau ditanya kira-kira masih berlaku nggak ya? Menurut jumhur ulama sudah dimansuh. Hari ini coba bayangkan kalau tidak ada peperangan sementara diserang. Contoh saudara kita di Palestina. Maka yang paling penting adalah jauhkan diri dari perbuatan zolim, tidak menzolimi. Zolim terhadap diri sendiri dan zolim kepada siapapun. Dan kata zolim itu menjadi penjelas buat kita. Allah ingatkan di Al-Quran pada surat 2 Al-Baqarah, silakan dibuka ayatnya di nomor 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 195. Tafadhol. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Al-Baqarah 195. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, zalim itu menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan, itu zalim terhadap diri sendiri. Kita dilarang menzalimi diri sendiri, termasuk diantaranya tidak bersyukur dengan anugerah yang telah Allah berikan. Maka kita diperintahkan infakkanlah sebagian dari harta yang telah engkau miliki, yang telah Allah anugerahkan. Sebab faktanya banyak orang yang menzalimi diri sendiri dengan menghambur-hamburkan hartanya. Hartanya tidak bermanfaat, bahkan menjadi petaka bagi dirinya. Anehnya masih sempat berkilah dengan slogan muda kaya raya, tua foya-foya, mati muda kaya raya, tua foya-foya, mati tersiksa ya. Bila masuk surga. Semoga kita termasuk orang yang muda kaya raya, tua banyak amalnya, mati masuk gitu ya. Nah, ada beberapa peristiwa penting pada bulan Muharram. Ini tentu sebelum masa Rasulullah Muhammad SAW, sebelum risalah dibawa oleh Nabi Muhammad. Peristiwanya sebenarnya banyak, tapi saya nukilkan 2 saja karena ini valid ya. Banyak peristiwa lain yang disebutkan dalam catatan sejarah tidak saya nukilkan, 2 saja. Pertama, Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya. Itu di bulan Muharram. Diabadikan di Al-Quran. Bagaimanakah kesabaran seorang Nabi Ayub? Kemudian beliau diabadikan di Al-Quran dengan lafaz ini. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini permohonan Nabi Ayub. Jawabannya di mana? Jawabannya di ayat 84-nya. Pak Haji tolong dibuka Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 84. Jawabannya Allah. Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayatnya di nomor 84. Tafadhol. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka.
sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang, semua yang menyembah kami. Ini ayatnya 88. Bagaimana kita berdoanya? Kalau dalam sholat yang kita baca ini, niatkan kita membaca ayat untuk bermohon. Jadi sholat itu kan doa. Maka kita baca dengan memahaminya, harapannya sholat menyelesaikan masalah kita. Usai sholat sehat. Itu di dalam sholat. Wa ayyuba innada rabbahu anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Nah, di luar sholat lafaznya bisa kita tambahkan begini. Allahumma anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi jangan dibaca ini waktu sholat, di luar sholat. Baca berulang-ulang. Karena ini doa yang diabadikan di Al-Quran. Doanya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau di luar sholat kita bacanya Allahumma anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Sudah mengamalkannya Bapak Ibu? Diamalkan ya. Insyaallah sakit yang kita derita Allah berikan kesembuhan. Amin. Kemudian kelas Allahumma anni masani dzurru wa anta arhamur rahimin. Kelas ya. Kita lihat nomor yang kedua. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menghilangkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu di tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi mereka puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumihi." Sesungguhnya kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Hadisnya mutawatir Bukhari dan Muslim. Jadi 10 Muharram kaum muslimin berpuasa mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang hal ini nanti ada riwayat yang lain, yaitu riwayat agar menyelisihi orang-orang Yahudi. Mereka puasa tanggal 10 Muharram. Bagaimana dengan kita? Jawabannya di lembar yang akan kita buka nanti. Jadi kita lebih berhak sebagai umat Rasulullah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Baik, nah sekarang kita lihat setelah berakhirnya masa sebelum kedatangan Rasulullah, berbagai peristiwa di bulan Muharram, banyak peristiwanya, tidak kita nukilkan semua, cukup 2 itu sebagai renungan buat kita. Apa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram masa Islam? Yaitu di masa Islam telah datang dengan sempurna, ada beberapa peristiwa penting. Saya nukilkan 4. Yang pertama, pada Muharram 1 Hijriah muncul tekad hijrah ke Madinah setelah pada Zulhijjah terjadi Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah itu ada 2 kali. Bai'at Aqabah yang pertama itu orang-orang Yasrib membuktikan dengan ucapan apa? Sumpah setianya pada Rasulullah, membela dakwah Nabi. Itu hanya 12 orang. Tepatnya di tahun ke-11 kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Setahun kemudian di tahun 12 kenabian Nabi jumlahnya bertambah. Ada 73 orang disebut sumpah setia Bai'at Aqabah yang kedua. Nah, sejak itulah muncul tekad hijrah. Dulu namanya masih Yasrib. Nah, sekarang setelah itu ya namanya Madinah Al-Munawwarah.
Yang kedua, pada Muharram 7 Hijriah terjadi perang Khaybar. Kaum muslimin menang dengan gemilang. Yang diperangi siapa? Adalah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Pada 1 Muharram, tepatnya 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid sebab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Dan peristiwa yang sampai hari ini masih dilakukan oleh komunitas tertentu, yaitu orang-orang Syiah, yaitu peringatan Karbala 10 Muharram. Peristiwa itu terjadi sebenarnya di tahun 61 Hijriah. Terjadi musibah besar, Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dibunuh di Karbala. Ada kisah tersendiri lah, tapi rasanya kita sudah sering mendengar ya. Itu tragedi Karbala. Mereka orang-orang Syiah itu melakukan penyiksaan terhadap diri sendiri sebagai bentuk keprihatinan, bentuk ekspresi cinta. Mereka melukai tubuhnya, bisa memukul-mukul tubuhnya, bahkan melukai dengan senjata tajam pada tubuhnya. Makin banyak darah menetes, makin besar ekspresi bukti cintanya kepada Al-Husain cucu Rasulullah SAW. Tentu kita tidak melakukan itu. Baik jemaah sekalian, inilah diantara peristiwa yang bisa menjadi renungan kita. Kemudian yang berikutnya, amalan sunnah di bulan Muharram. Kan kita masuk pada kajian utama kita nih. Amalan sunnah di bulan Muharram yang keutamaannya banyak ya, diantaranya memperbanyak puasa sunnah. Mana dalilnya memperbanyak puasa sunnah? Itu tadi Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya nomor 36. Semua amalan soleh yang dilakukan di bulan Muharram itu nilainya tinggi. Amal soleh pahalanya berlipat ganda, amal salah dosanya lebih besar dibandingkan bulan yang lainnya. Termasuk diantaranya puasa. Apalagi dikhususkan dikaitkan dengan puasa di tanggal tertentu yang Rasul mengatakan dalam hadis Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahi al-Muharram. Banyak kesempatan kita untuk puasa. Jadi nanti malam insya Allah tepat 1 Hijriah. Besok hari Ahad puasa nggak kira-kira? Iya, betul sih, itu uzur syaki itu. Ya, sudah mulai puasa hari Senin, ya kan? Masih ingat Senin apa Senin? Senantiasa indah. Indah untuk puasa Senin gitu ya. Jadi amalan pertama adalah memperbanyak puasa. Masya Allah luar biasa. Yang kedua ada kekhususan namanya puasa Asyura. Ini tanggal 10 Muharramnya ya. Ini adalah amalan yang paling utama, puasa sunnah terbaik di bulan Muharram. Yang keutamaannya adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Su'ila an shaumi yaumin Asyura faqala yukaffiru sanata al-madiyata. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasanya tanggal 10. Ini yang sudah lazim biasa kita lakukan. Tapi jangan lupa yang berikutnya yaitu puasa Tasu'a. Yakni puasa pada tanggal 9 Muharram. Kalau tidak salah tanggal 10 Muharram itu hari Selasa Rabu. Oh luar biasa itu. Udah 12-in aja. Ya, Selasa. Seninnya tanggal 9 pula lagi. Dapat hari Senin Tasu'a pula lagi. Kenapa ini dilakukan? Ada riwayatnya. Walaupun Rasulullah belum sempat mengerjakannya,
Rasulullah berazam untuk mengerjakannya. Namun beliau tidak sempat menaikkan karena wafat sebelum tahun kami. Lalu para sahabat berpuasa Tasu'a seperti keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap kalau bisa kita puasa. Sayang ya, tanggal 9 Tasu'a hari Senin, 10-nya hari Selasa. Nah, berikutnya kita akan lihat di antara poin-poin pentingnya. Banyak ulama mengatakan bahwa disunahkan juga berpuasa sesudahnya itu tanggal 11 Muharram. Apa landasannya? Landasannya adalah dalil hadis dari Ibnu Abbas. Sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi, berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya satu hari. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Sunan Al-Kubra dan yang lainnya ini sahih. Jadi menyelisihi orang Yahudi puasa tanggal 10. Bagaimana idealnya? Tentu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan-tingkatan puasa itu yang hari ini akan kita ambil pelajarannya. Walaupun kita sudah mengamalkan, tapi perlu kita menyegarkan kembali ingatan kita. Tingkatan puasa Asyura yang disebutkan oleh para ahli fikih. Ahli fikih itu para fuqaha. Mereka memberikan 4 tingkatan. Tingkatan pertama berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Ini yang paling tinggi. Yang kita sudah lihat kalendernya ya. Tanggal 9-nya hari Senin, tanggal 10-nya hari Selasa, tanggal 11-nya Rabu. Udah bablasin tuh, Masya Allah. Istirahat sejenak, habis itu Ayyamul Bid lagi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ayyamul Bidnya tanggal 13 hari Kamis. 12 Kamis bukan Sabtu. Masya Allah, luar biasa. Nah, tingkatan yang kedua berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga berpuasanya pada tanggal 10 dan 11. Jadi 10-nya tetap ke bawah. Karena itu dilakukan Rasulullah SAW. Dan tingkatan keempat berpuasa hanya pada tanggal 10 saja. Bagaimana pendapat yang lainnya? Tingkatan pertama tadi 9, 10, 11. Tingkatan kedua 9 dan 10. Tingkatan ketiga 10 dan 11. Tingkatan keempatnya hanya pada tanggal 10 saja. Nah, ada pendapat dari seorang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan bahwa puasa terkait dari hari Asyura itu ada 3 tingkatan saja. Pertama, tingkatan paling sempurna, puasa 3 hari ini sama ya. Sebelum Asyura berarti 9, kemudian Asyuranya tanggal 10 dan sehari setelahnya 9, 10, 11 sama dengan pendapat para fuqaha Hanafi. Tingkatan kedua sama juga, yaitu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini berdasarkan banyak hadis yang tadi sudah kita baca. Kemudian yang ketiga tingkatannya adalah puasa tanggal 10 saja. Beliau membuat 3 saja. Bagaimana? Pendapat yang rajih, Allahu a'lam, pendapat yang kuat, tidak mengapa berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram, karena seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup. Tapi walaupun beliau belum pernah melakukan, kan ada hadis ini tadi, ya. Jangan lupa hadis yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini. Jadi silakan, kalau kita bisa 3 hari itu lebih utama.
Jemaah sekalian, yang berikutnya adalah memperbanyak amal soleh. Amal solehnya ragamnya apapun, selain puasa, sedekah, tilawah Al-Quran, zikrullah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sejumlah amalan lainnya. Boleh juga yang sudah punya ancang-ancang karena kemarin bulan haji atau Zulhijjah tidak ada ritual umrah, maka bulan Muharram boleh saja umrah di bulan Muharram, boleh banget. Nah, amalan soleh itu ragamnya banyak, tapi satu lapas berikut ini dari Baihaqi juga menjadi renungan kita ini, memberikan kelapangan. Amalan sunnahnya yaitu memberikan kelapangan. Memberikan kelapangan ini maksudnya akan membantu mereka dan menyenangkan hati mereka. Orang Indonesia ini punya kebiasaan yang sudah mentradisi. Biasanya dilakukan tanggal 10 Muharram. Ngapain Pak 10 Muharram? Nah, menyantuni anak yatim. Boleh, dan jangan bilang bid'ah. Sebab memang di bulan Muharram amalan soleh apapun luar biasa. Menyantuni anak yatim, tapi jangan bilang lebaran anak yatim, jangan. Sebab 10 Muharram kan kita puasa. Sementara kalau lebaran itu hari tasyrik, tidak boleh puasa. Jadi lapasnya cukup saatnya menyantuni anak yatim. Nah, itu saja. Saking senangnya bilang apa? Lebaran bagi anak yatim. Nah, itu ungkapan yang disebut kearifan lokal. Panitia DKM sudah siap-siap tuh di bulan Muharram untuk nyantuni anak yatim. Begitu ya DKM-nya. Ada paket khusus nggak untuk 10 Muharram di Al-Hidayah? Ada buat anak yatim. Sudah siap? Itu boleh kita kondisikan. Ada waktu. Cari waktu yang tepat. Karena di bulan Muharram itu memang momen yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi nanti Pak Tri ngomong itu siapa yang ingin ikutan di agenda menyantuni anak yatim boleh ya. Rancak bana kecil orang awal. Saya bisa kata orang Sunda, tapi tenang kata orang Jawa, very good kata orang Jamaah Al-Hidayah. Baik ya. Kemudian ini yang menjadi fokus bahasan kita hari ini, muhasabah Muharram berkah. Bulan Muharram itu menjadi pergantian tahun baru Islam sebagai sarana umat Islam untuk muhasabah terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan dan rencana ke depannya lebih baik lagi. Walaupun sudah sering disampaikan ayat ini ayat favorit. Ayat ini sangat favorit ya, sebagai motivasi kita untuk bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksud adalah bekal akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini Pak Kiai Mahfud sering baca ayat ini kalau di rumah. Ayat yang sangat mengesankan. Iya, ayat yang sangat mengesankan ini. Memang kita mestinya muhasabah sering-sering. Ada ungkapan menarik dari seorang Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sejenak sebelum berbuat. Jika itu baik karena Allah, artinya amalannya benar, maka lakukanlah. Jika tidak, maka tinggalkanlah. Jadi memang kita harus melakukan evaluasi diri, memperbaiki. Ya, orang beriman kan diingatkan dengan momen muhasabah. Dan saya membaca DKM Masjid Al-Hidayah sudah bikin program itu nanti malam ya, untuk
sambut Muharram dengan berkah, insya Allah dengan amalan-amalan. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah, amin ya rabbal. Ini Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayatnya nomor 18. Pesan utama keniscayaan hijrah. Walaupun zaman sekarang hijrah tempat bukan sesuatu yang mutlak. Hijrah tempat bukan sesuatu yang mutlak. Kalau dulu dijelaskan secara khusus syariat untuk hijrah. Kenapa? Ujiannya berat, di posisi yang sangat kritis. Maka wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah karena ujiannya, penderitaannya berat luar biasa. Tapi hari ini hijrah tempat bukan sebuah keniscayaan. Sudah enak tinggal di Alhamdulillah. Sudah nikmat tinggal di Islami. Sudah enak tinggal di Ibu, Masya Allah. Sudah enak tinggal di Perumnas. Walaupun orang mengatakan pada waktu-waktu tertentu ada agenda apa? Semoga banjir berkah ya. Jadi yang paling penting hijrahnya apa? Hijrah maknawi, bukan hijrah tempat. Kemanapun kita melangkah ujian pasti ada. Ya idealnya sih kalau kita tinggal di komunitas semuanya muslim, itu idealnya kan. Tapi kan kita menghadapi sebuah realita kenyataan. Maka bagi orang beriman tinggal di mana pun tidak menjadi masalah. Dia bak mutiara, dilemparkan kemanapun tetap berkilau, tetap bersinar gitu kan. Di dalam lumpur pun tetap mutiara dia, sebab imannya tidak goyah. Jadi yang paling penting hijrah maknawi. Hijrah maknawi adalah hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Darinya adalah sabda Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ayo sama-sama kita baca ya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Inilah hijrah yang sebenarnya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Apapun yang dilarang Allah dia tinggalkan. Apa yang Allah larang tidak dia terjang. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Dan itu sepanjang kehidupan kita. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita mesti istiqomah menjaga hijrah. Hijrah itu sebuah keniscayaan ya. Bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah? Setidaknya ada 6M yang bisa menjadi bekal kita untuk tetap istiqomah dalam berhijrah. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Shalihin mengatakan aqdamul karamati luzumul istiqamati. Aqdamul karamati luzumul istiqamati. Karamah yang paling besar adalah bisa terus istiqomah. Istiqomah itu luar biasa. Jadi menjaga untuk tidak tergelincir di dalam ibadah itu harus kita pertahankan. Namanya istiqomah. Istiqomah artinya continue, komitmen dan resisten. Continue, komitmen dan resisten. Terus-menerus dilakukan, terikat dan tahan uji. Nah ini kiat agar bisa terus istiqomah dalam kita berhijrah ya. Pertama, mulai dengan niatan yang ikhlas. Yang pertama, mulai dengan niatan yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat.
Harus ikhlas karena Allah. Sudah sering disampaikan, hadis yang pertama adalah hadis ikhlas. Ikhlas itu dimaknai adalah melupakan pandangan manusia, hanya terikat pada pandangan Allah. Nisyan ru'yatil makhluk wa muqaddamatul ru'yatil khaliq. Hanya terikat pada pandangan Allah, tidak terikat pada pandangan manusia. Itu yang penting ikhlas. Padahal jadi orang ikhlas itu ujiannya, mohon maaf ini, ringan, enteng, gampang atau mudah? Itu di Fathul Bari. Apa itu? Insya Allah ya, insya Allah semuanya ikhlas ya. Berat itu kalau di Fathul Bari. Tapi kita mesti ikhlas ya. Sebab kalau nggak ikhlas amal kita terbang nanti. Penting ini. Ternyata ya setan segala cara ingin menggelincirkan kita agar kita amalnya habis, dibuat kita tertipu dengan urusan dunia. Pak Haji tolong dibuka agar kita kuat ikhlasnya ya. Surat 15 ayatnya 39. Jawabannya di nomor 40 untuk kita. Dua-duanya boleh dibaca. Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat di nomor 39 dan 40 jawabannya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lafaznya 40 tolong dibaca. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu yang illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi menjaga niat itu harus benar. Ini yang baru pulang haji ini ujiannya berat nih. Nanti pulang haji nggak dipanggil Pak Haji ngambek. Jangan ya kan. Bukan untuk dipanggil Pak Haji dan Bu Hajah. Ya dipanggil itu ingatin kita sudah haji, maka mesti tawadhu, rendah hati, tidak sombong kan begitu. Ya. Nah, jadi niat itu dijaga betul karena Allah. Kita kan sudah berikrar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, kurbanku, hajiku, gitu ya. Ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surat yang ke-6 ayatnya nomor 162. Ingat-ingat itu. Jadi mesti ikhlas itu. Nomor 1 harus ikhlas, jaga niat ikhlas itu. Padahal itu ujiannya ikhlas 3 kan? Sebelum, ketika, dan sesudahnya. Sebelumnya ikhlas karena Allah, ketika beramal ikhlas karena Allah, sesudahnya yang berat kata orang. Dan ini sering terjadi, apalagi dikaitkan dengan amal sosial. Sebelum beramal lillahi ta'ala, ketika beramal memberikan lillahi ta'ala, pasca beramal kecewa. Itu yang sering terjadi. Nyesel aku nolong kamu, sudah ditolong tak tahu diri. Ada kan kalau begitu, hati-hati itu. Lupakan pandangan manusia, ikat saja pandangan Allah. Ini ringkasnya ya. Yang kedua, meninggalkan maksiat dahulu. Jadi harus tinggalin maksiat dulu. Maksiat itu ragamnya banyak itu. Maksiat hati ketika punya niat jelek, hapuskan. Maksiat fisik badan. Maksiat yang dikaitkan dengan apa? Amalan yang memang menyimpang. Ya, kalau masih di hati mah belum jadi dosa. Beda dengan niat baik. Kalau niat baik baru berniat saja sudah dapat pahalanya. Tapi kalau niat buruk itu belum dilakukan, tidak jadi dosa. Maka bebaskan dulu dari segala macam bentuk maksiat. Karena maksiat itu berujung dengan dosa pasti.
maksiat apapun yang melanggar norma agama. Tinggalkan maksiat terlebih dahulu. Ini yang kedua. Meninggalkan maksiat itu harus kita perjuangkan. Kita lawan tipu daya setan. Kita lawan tipu daya setan. Nah, kemudian menguatkan tekad untuk menjadi lebih baik, sebagaimana lafaz yang sering terdengar. Jika hari ini amalan kita lebih baik dibandingkan kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Maka yamu khairun min amsihi bahwa robihun. Siapa orang yang amalannya hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Itu tekadnya begitu. Wa man kana yaumuhu kamitsli amsi wa huwa khasirun. Kalau hari ini dan kemarin amalan masih sama, sebenarnya masih rugi, enggak ada perubahan. Dan yang paling parah, paling buruk adalah makana yaumu syarrun min amsi wa huwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih buruk amalannya dibandingkan kemarin, maka dikatakan dia sebagai orang yang celaka. Jadi moto kita hari ini harus lebih baik dibandingkan kemarin. Kalau sama masih rugi, apalagi kalau hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin. Kalau bahasanya Buya Asri apa? Do your best. Nah, gitu ya. Lakukan yang terbaik. Do your best. Do right now. Jangan suka menunda-nunda. Sebab kalau kita menunda, khawatirnya masuk angin. Kalau menunda itu ujung-ujungnya tidak jadi dilakukan. Setiap punya keinginan baik, eksekusi. Jangan tunda-tunda. Beramal soleh, janganlah ditunda-tunda. Kemudian yang keempat, mencari atau menciptakan lingkungan yang baik dalam bergaul. Nah, ini insya Allah nih kita termasuk komunitas yang baik di sini semuanya. Amin. Allahumma amin. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ya kan? Nah, ini insya Allah nih. Ayatnya mana Ustaz? Ayatnya Quran surat 9. Surat 9 di nomor 119. Pegang kuat-kuat ini ayat supaya kita tidak salah dalam bergaul. Hati-hati, pilihlah pergaulan yang baik yang membuat kita menjadi ahli surga. Nah, itu yang sering saya katakan, bersahabatnya karena Allah. Surat 9 119 tafadhal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya. Surat 9 119. Awas, ayo. Surat 9 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Iya, Masya Allah, luar biasa. Itu kalau bahasa medsosnya apa? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup surga. Apa kamu? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak sehidup surga. Kata siapa? Mestinya kata kita semua ya. Itu dia. Kenapa saya katakan begitu? Karena di akhirat nanti ada penyesalan. Serius. Ada penyesalan karena salah pilih teman. Coba dibuka Qurannya surat 25. Hati-hati ya. Jangan salah pilih teman. Bahaya. Maksudnya teman akrab. Kalau teman bergaul, kolega bisnis, siapapun boleh. Surat 25 Al-Furqan, ayatnya ada di nomor 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
Surat Al-Furqan surat 25 ayat di nomor 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ini bukan untuk suudzon kepada seseorang, bukan. Tapi ada proses pertemanan. Tidak semua orang bisa kita jadikan kawan akrab. Mestinya Begitu. Tapi begitu hadir di majelis ilmu Al-Hidayah, semua kita insya Allah kawan akrab. Amin ya Rabbal. Karena kita siap sehidup. Nah, gitu. Ini dia. Yang kelima, pasti ya, menambah ilmu lewat majelis ilmu. Dengan tambah pengetahuan, makin yakin beribadahnya, tidak ada keraguan. Belum lagi bonusnya hadir di majelis ilmu, masya Allah, ruang yang indah, ini taman surga. Malaikat mengepakkan sayapnya, mendoakan kita, pahalanya luar biasa. Jihad ini terlalu ilmi. Langkah kaki kita menuju masjid, menggugurkan dosa kita satu demi satu. Langsung doa kita insya Allah dikabulkan Allah. Maka jangan heran kalau hadir di majelis ilmu itu membahagiakan. Iya, luar biasa ya. Banyak kesempatan kita membangun kebaikan di majelis ilmu. Yuk kita lihat dulu pentingnya kita hadir di majelis ilmu agar kita dinaikkan derajatnya. Quran surat Al-Mujadilah surat yang ke-58 ayat di nomor 11. Kuncinya apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tapi sempurnanya kita baca ayat ini terjemahannya. Quran surat Al-Mujadilah surat yang ke-58 ayat di nomor 11. Ya, Buya boleh baca Buya. Ayo Buya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Iya, lanjut. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi dua hal ya, beriman dan berilmu. Itulah mengapa kita semangat hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini 200 orang. Alhamdulillah, masya Allah. Kenapa kita lakukan itu? Ya karena memang kita naik derajat. Kalau urusan pahala udah jelas, namanya jihad. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia bisa fisabilillah di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Dan memang bisa diwajibkan talabul ilmi. Satu lagi, Buya. Ya. Surat 17. Surat 17 ayatnya di nomor 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. 17:36. Ayo silakan. Pak Kiai yang Sudah betul. Dan janganlah kami mengikuti sesuatu yang tidak kami ketahui, karena pendengar penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta bertanggung jawab. Jadi ini dia masalah. Makanya semangat ya hadir di majelis ilmu. Wah, luar biasa. Nanti kita akan bertanggung jawabkan ini. Kan pertanyaan nanti di akhirat. La tazulu qaulama abdin yaumal qiyamati
hatta yus'ala an umrihi bima afna wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi bima ablahu. Nanti dari kiamat kaki seorang hamba tidak bisa bergeser kecuali dia harus menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan. Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Alhamdulillah umurnya dihabiskan untuk talabul ilmi di antaranya. Selain menyempurnakan ikhtiarnya. Yang kedua, apakah ilmunya diamalkan? Diamalkan, Masya Allah. Walaupun langkah kakinya sudah mulai gontai, langkahnya sudah mulai berat, tapi tetap semangat. Alhamdulillah. Yang ketiga ini agak berat ini. 2 pertanyaannya. Harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan atau dipergunakan? Alhamdulillah Ustaz, harta diraih dengan cara yang halal thayyibah dapatnya, kemudian digunakan di jalan Allah. Alhamdulillah. Kasihanin anggota dewan. Saya masih jadi anggota dewan. Oh iya itu dewan pakar. Oh. Kuncinya apa Pak? Kuncinya apa? Masya Allah. Hati-hati dunia itu menggoda itu. Berguru, sekarang. Yang dulu biar berlalu, sekarang. Dewan pakar. Kemudian yang keempat, badannya yang sehat dan kuat untuk apa? Alhamdulillah. Digunakan untuk diantaranya silaturahmi. Masya Allah. Jadi menambah ilmu lewat majelis ilmu. Ini taman surga ya, insya Allah. Dan yang terakhir yang keenam adalah memperbanyak doa. Doanya banyak banget tuh. Ada di samudra doa lewat pesan Al-Quran, doa lewat pesan hadis Rasulullah SAW. Yang masing-masing kita meyakini doa itu senjata orang beriman. Banyak doa-doanya. Saya dulu pernah menyampaikan kalau tidak salah samudra doa. Jadi banyak doa-doa yang kita maksud ambil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Nah di antara doanya ya, agar kita jadi orang yang istiqomah, pertama doa agar dikuatkan tauhid. Quran suratnya surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah atau petunjuk. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi nomor 1 itu tauhid kita. Sebab dengan tauhid kita akan selamat. Kemudian doa apa lagi ya? Ya kalau minta ampun sudah pasti, karena kita sebagai makhluk tidak lepas dari dosa atau kesilapan. Pasti kita banyak minta ampun. Rabbi firli wa limanidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan karena kita sekarang posisi sedang bicara tentang doa, jangan lupa dawamkan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Apa bu? Doa Nabi Ibrahim yang paling istimewa. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan yang ini boleh dibuka Quran surat 26. Quran surat 26 Asy-Syu'ara, ayatnya ada di nomor 83, 84 dan 85. Quran surat Asy-Syu'ara. Kasih pinjam ini, hatinya aja nggak apa-apa. Baca leh. 83, 84, 85. Bahasa beda ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان
waj'alni min warathati jannatin na'im. Artinya Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepada hukum, ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi di surga yang penuh kenikmatan. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Kalau doa kita mohonkan kepada Allah, alangkah bahagia ya. Jadi ahli ilmu, kemudian dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang saleh, akhlaknya mulia. Setelah kita tiada yang disebut kebaikan kita saja, ibarat kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan nama baik. Itu dia. Dan puncaknya mewarisi nikmat yang tak bertepi, nikmat syurga. Nah itu dia. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Jangan lupa diamalkan. Nah ini diantara doa-doa yang kita mohonkan. Masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya hajat, terus mohon kepada Allah. Karena kita tidak tahu pasti kapan doa kita dikabulkan. Justru ketika kita ingat Allah saat dalam keadaan lapang, maka di waktu sempit Allah mengabulkan doa kita. Itu kaidahnya. Yang sering kita lakukan saat genting baru datang, saat butuh pertolongan baru kita mohon kepada Allah. Padahal kaidahnya ta'araf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Nah itu dia. Baik, akhirnya jamaah sekalian pencinta ilmu di surga, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita mendulang pahala dan meraup berkah dengan beribadah di bulan Muharram ini dan seterusnya, serta Allah menjadikan kita ahli takwa di sepanjang usia. Amin. Allahumma. Satu hal yang harus kita pahami, berkah itu bukan segala yang berlimpah. Berkah itu semakin baik dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud barakah. Ziyadatul khair fi kulli syai'. Orang beriman berkahnya kalau akidahnya lurus, akidahnya makin kuat, makin mantap. Orang beriman berkahnya kalau ibadahnya istiqomah dia lakukan, tidak menjadi beban, ibadah bahkan menjadi kebutuhan. Dan orang beriman berkah adalah ketika dia akhlaknya semakin mulia. Bonusnya apa? Bonus berkah segala hal kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita. Ya, segala hal yang baik yang Allah mudahkan untuk kita. Apa saja itu? Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin Allahumma. Amin. Allahumma a'lam bishawab. Yang di bawahnya tak usah dibaca. Sudah kenal dengan orangnya. Baik.